Kata Allah, aku yang beri kau penyakit, tapi kau tak datang padaku, kau ngadu pula pada orang tu. Seakan-akan mengadu sang Khalik, adu domba dengan makhluk tak level. Rezeki itu bukan duit. Duit 100 juta belum, itu bukan rezeki, salah satu bagian dari rezeki. Berapa banyak orang yang punya 100 miliar, 1 triliun, dalam rekeningnya banyak duit, tapi tak boleh makan yang manis-manis. Kenapa? Diabetes. Tak boleh makan daging kambing. Kenapa? Darah tinggi. Kita yang tak punya duit dikasih kambing seekor habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati para al-ustaz Pondok Pesantren Petan, Pesantren At-Taqi Modern, para bro ustaz. Sini kan panggil bro ya. Bro ustaz, para santri, seluruh para baikor subuhan Kota Batam yang hadir pada hari ini subuh di Pesantren Petan. Ini lidah-lidah agak sedikit barat-barat sedikit nih, Petan. Ada tekanan N-nya terakhir. Jadi kalau tak pandai, tak usah buat-buat Petan. Paten ada pula ormasnya. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyul mustafa, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh hari ini janjian ada, berjanji sudah, tapi terkadang kalau kehendak manusia berbeda dengan kehendak Allah, pasti tak berjumpa. Subuh hari ini karena siapa kita berkumpul? Karena kehendak Allah. Jadi kita ini hanya bisa, manusia diberi keistimewaan punya kehendak, tapi Allah juga punya kehendak. Ketika berjumpa dua kehendak ini, maka kehendak Allah lah yang terjadi. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya dah lama tak ikut baikor subuhan. Entah rindu tak tidak, tak tahu lah orang-orang. Rindu kali. Bini saya tak ada ngomong gitu. Nanti saya sampaikanlah ke istri saya. Orang baikor subuhan aja rindu. Kira-kira adinda rindu tak? Ini bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum balik ke rumah jangan tanya pula nak gadis orang. Pokoknya saya kalau baik kesubuhan saya singgung aja yang belum menikah, supaya cepat. Jadi dah lama karena memang ada beberapa kegiatan. Walaupun saya tak ikut di subuh, tetap sholat subuh. Jangan kalian sangka bahwa saya tak ikut bakir subuhan. Ustaz ini dah tak sholat subuh. Sholat subuh ya, sholat subuh di dekat rumah saya. Dan walaupun saya tak ikut ridingnya, tapi saya ikut riding di media sosial. Saya tengoklah mana-mana yang berbelok lurus. Tadi hadir saya tengok, ramai betul, wajah-wajah baru semua. Padahal bukan wajah baru, saya aja yang baru nampak. Jadi kan beda tuh wajah baru. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada manusia ini terlena tertipu dengan dua hal. Yang pertama,
dia tertipu dengan kesehatan. Salah satunya tertipu dengan kesehatan. Banyak orang yang sehat tapi dia tertipu. Bagaimana dia tertipu? Lupa untuk mengenal Allah. Banyak orang terpenjara di dunia ini. Kenapa dia terpenjara? Hatinya terhalang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sangka para ulama kita, para alim ulama, pejuang kita yang dipenjara, mereka tak merasa terpenjara. Hati mereka bebas. Tapi ada di antara kita yang sehat, tak terkurung dalam sebuah jeruji besi, tapi hatinya terpenjara. Itulah manusia yang terbelenggu oleh hawa nafsunya, terhalang mengenal Allah. Maka rugi manusia selama hidup di atas dunia ini tak mau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya cara mengenal Allah agar akan baik kesubuhan ini. Allahu Akbar. Saya di baik kesubuhan ini pula istimewanya. Ngomong jangan sampai mancing jiwa-jiwa tauhid itu. Pokoknya takbir aja. Ini yang semangat saya di baik kesubuhan ini. Alhamdulillah. Maka ceritanya tadi dengar dari Ustadz kita, Ustadz Bro. Saya jadi Ustadz Bro pula. Ustadz di sini dengan semangat membangun pondok pesantren dengan nuansa alam. Nah, jadi jangan takut, tak ada COVID hari ini, lari semua COVID. Karena semuanya berzikir kepada Allah, dan hari ini ditopang pula dengan sedekah. Nah, di Bali tadi kotak. Itu kotak kecil, transparan, tak ada dusta di antara kita. Jadi kalau ada duit dalam saku tuh 100, tunjukkan 100, jangan 2000-nya. Nah, ini kita buktikan hari ini. Nanti kita tengok Ustaz. Karena kotak itu terbuka untuk umum, terbuka untuk mata kita. Mudah-mudahan pesantren dengan niat ini berlandaskan kasih sayang. Maka kita cerita kasih sayang sajalah. Dari rindu maka cerita rindu sajalah kita begini ya. Kaji-kaji berat, saya tengok baik kesubuhan ini dah banyak kajiannya. Hari Sabtu kajian fikih. Nanti kalau berat-berat, kaji berat lagi Ustaz. Yang kemarin aja belum sempat diamalkan lagi. Jadi hari ini kita cerita kasih sayang saja. Kita berkumpul karena sayang. Sayang tergambar salah satunya dari kedua orang tua kita. Bagaimana sayang itu? Tengok ibu kita, tengok ayah kita. Ada yang rindu dengan ibu? Ada Ustaz. Ini kalau cerita ibu dah mulai nak menangis semua. Jangan nangis dulu. Cerita sayang maka tergambarlah pada ibu kita. Ibu melahirkan. Di saat dia dalam keadaan melahirkan, dia ingin selamat anaknya. Dia tak pikir lagi belanja yang dikasih suaminya. 1 juta, tak pikir. Yang dia pikir anak ini lahir dengan selamat. Saya baru kemarin jumpa seorang wanita tokoh bercerita dengan dia, bercerita tentang ibu. Katanya, beruntung kalian ini punya ibu. Ada tokoh wanita kita di Batam. Nanti kalau saya sebut nama politik pula. Saya tak mau cerita politik. Kebetulan ada sepenggal cerita, dan ini belum pernah saya dengar sepanjang hidup saya. Dia cerita, kalian ini beruntung punya ibu. Kenapa Bu? Karena saya dah tak punya ibu. Dulu ketika saya punya ibu, ketika menyambut hari lahir saya, ulang tahun, milad, ini tak lama lagi kan milad Biker Subuhan. Ketika saya menyambut hari lahir saya, orang pertama yang saya beri dan saya cari untuk diberi hadiah adalah ibu saya. Saya mulai berpikir pula, biasa kita kalau ulang tahun menunggu, bukan mencari, menunggu kado. Betul tak? Ada tak yang mengucapin kita? Tengok-tengok ada Facebook tuh. Siapa mengucapin? Kalau tak ada mengucapin, saya kemarin merasakan juga pas ulang tahun. Tak ada satu pun Biker Subuhan. Tak ingat lagi nampaknya. Tapi waktu itu saya tengok jam 6 pagi, karena saya tahu Biker Subuhan dah bangun jam 3. Paling tidak dia tengoklah, hari kelahiran Anasruddin Al-Batami. Sampai jam 6 tak ada yang mengucapin. Tak ingat lagi. Pas jam 7 barulah, barakallah fiikum. Ternyata ingat. Ketika hari kelahiran kata ibu tadi,
orang yang pertama saya cari dan saya beri hadiah adalah ibu saya. Saya bilang, kenapa Bu? Karena ketika saya menyambut hari kelahiran, yang saya ingat adalah bagaimana ibu saya melahirkan saya, bertarung antara hidup dan mati. Jadi besok kalau kita ulang tahun jangan nunggu kado, cari ibu, telepon ibu, ucapkan terima kasih. Karena ingat hari kelahiran bukan menikmati umur, tapi ingat perjuangan kasih sayang ibu. Begitu, barulah saya tak bertanya lagi, diam, karena kata-kata ini belum saya dengar. Tapi baru saya teringat, oh, seharusnya orang yang lahir menikmati hari kelahirannya ingat sosok kasih sayang ibu. Nah, nanti tak lama lagi milad, ingatlah kalian siapa pendirinya, kasih hadiah sama awal dulu. Kode. Nah, ya, mudah-mudahan nanti kita rayakan baik subuh ini dalam keadaan aman, lancar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika dalam keadaan perang mendapat tawanan perang. Di antara tawanan perang itu, kata Rasulullah SAW, ada seorang wanita. Wanita ini sibuk mencari anaknya, dicari anaknya. Ditemukanlah anaknya di antara tawanan perang itu. Sayangnya seorang ibu karena mencari seorang anak, dia ambil anaknya, dia buaikan anaknya, lalu disusukan anaknya. Ketika ibu tadi menyusukan anaknya, Nabi SAW bertanya, "Attaruna hazihil mar'ah?" Kata Nabi, apa pendapat kalian terhadap anak ini? Hataraha waladaha finnar. Kalau perempuan ini mencampakkan anaknya ke dalam api. Kata Nabi, "Attaruna hazihil mar'ah." Bagaimana pendapat kalian andai wanita ini yang tadi mencari anaknya, ketika jumpa dengan anaknya, dia susukan anaknya, dia buai anak itu karena sayangnya dia terhadap anak. Bagaimana kalau dia campakkan anak itu ke dalam api? Kulna, sahabat berkata, la wallah taqdiru ala alla yatahhar. Kata Nabi SAW, kata-kata para sahabat, demi Allah wahai Rasul, bahwa wanita ini takkan tega menyampakkan anaknya ke dalam api selama dia bisa melindungi anaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallah arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh kasih sayang Allah itu terhadap hambanya melebihi dari wanita ini terhadap anaknya. Allah, kata Rasulullah, lallah arhamu bi'ibadihi, Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang daripada wanita ini sayang kepada anaknya. Jadi Allah ini sayang pada kita. Betul tak Allah sayang pada kami ni Ustaz? Hidup kami ni susah Ustaz, doa tak ada dikabulkan. Tak ada dikabulkan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit ibuku, sembuhkanlah penyakit ayahku, tapi tak kunjung sembuh. Ya Allah, lapangkan urusanku, bersimpuh di hadapan Allah di tengah malam. Nah, tadi bangun jam 2 subuh, solat tahajud. Sebelum berangkat solat tahajud dulu. Jangan semangat-semangat tinggal solat tahajud. Berdiri solat tahajud, bersimpuh. Ya Allah, lapangkan rezeki. Sempit juga, duit masih juga 2.000. Tak juga nampak lapang ni. Ya Allah, dah keberapa ni? 50 berapa? Sudah 57 aku riding ya Allah menuju rumahmu ya Allah, masjid di situ banyak penduduk, tapi belum jumpa juga jodoh ya Allah.
Dah berapa banyak itu? Tak jumpa juga. Dah masuk 57, tak jumpa juga deh. Manalah jodoh kau yang dah 57 masjid aku jumpa itu. Ya Allah, banyak permintaan kita, doa. Tapi rasanya kok Allah tak sayang. Kata Allah, siapa hambanya yang mengangkat kedua tangan, malu Allah tak mengabulkan doanya. Kalau ada hambanya berdoa kepada Allah, pasti kata Allah aku ijabah doanya. Tapi buktinya mana Ustaz? Nah ini kalau orang yang tak mengaji susah. Maka perlulah pemuda-pemuda ini berilmu. Salah satunya baik kesubuhan, karena ada tausiah. Kalau tak ada tausiah, silaturahim dapatnya. Kalau ada tausiah, ada ilmu. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Kehidupan pemuda itu harus diisi dengan ilmu dan ketakwaan. Jadi kalau ngaku pemuda, saya ni pemuda Islam, tak berilmu dan tak bertakwa, ini disindir oleh Imam Asy-Syafi'i. Hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Kehidupan pemuda itu harus diisi dengan ilmu dan ketakwaan. Tadi cerita sampai mana tadi? Jodoh. Saya perlu diingat sikit masalah jodoh ni, lupa. Kalau dulu ingat saya terus, kalau sekarang dah menikah lupa. Kalau ingat terus jodoh, nanti istri marah. Nambah nih bangetnya. Ustaz, di mana sayang Allah itu? Allah mengabulkan doa itu 3 cara. Allah mengabulkan doa seorang hamba 3 cara. Pertama, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah langsung doa itu. Dijawab langsung, ya Allah, jumpakan aku dengan jodohku ya Allah. Betul, balik riding dari sini, tergeser motor anak gadis, berjumpa jodoh. Jadi tak semua pula bergeser tu berjumpa. Takut-takutnya perempuan tu dah bini orang. Ini perlu juga nih, ilmu ni jangan sampai separuh-separuh. Langsung dijawab oleh Allah, ya Allah, pulang ya Allah, aku tak punya duit hari ini ya Allah, lapar ya Allah. Tiba-tiba kawan nelpon, bro, besok kita riding biker subuhan, sekalian nanti kita sarapan bareng. Alhamdulillah, dijawab oleh Allah doanya. Itu salah satu bukti Allah tu sayang. Nah, jadi kalau hari ini ya Allah, bimbinglah aku ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, bimbinglah aku kepada jalan ketakwaan ya Allah. Datang kawan nelpon subuh-subuh, bro, bangun, 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 kapan ni mau kita start ini? Dah terlambat kita ni. Oh iya. Itu doanya dijawab oleh Allah, langsung dibayar cash, tunai. Itu doa yang pertama. Dah ada yang dijawab oleh Allah seperti itu? Ada? Ada yang mau berbagi cerita? Itu doa langsung dijawab. Oh, kalau orang yang pernah dijawab begitu, betul lah memang Allah tu sayang dia. Yang kedua Ustaz, yang kedua, cara Allah menjawab doa itu, ketika seorang hamba meminta kepada Allah, Allah tunda jawaban itu nanti di surga, ditabungkan. Bukan Allah tak jawab, tapi Allah tabungkan nanti di surga. Ya Allah, bahagiakan hidupku dunia dan akhirat. Allah tabungkan, karena tidak semua orang yang beramal ahli surga matinya menjadi ahli surga. Beribadah, 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 mati dalam keadaan putus asa, tak menjadi ahli surga. Ada orang yang amalnya maksiat, 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 tapi akhir kehidupannya menjadi ahli surga. Maka ada doa kita yang Allah tangguhkan nanti ketika nanti meninggal dunia. Tunggu. Jadi kalau ada doa hari ini belum dijawab, belum juga jumpa jodoh, berarti Allah tangguhkan nanti bidadari. Sabar aja lah itu. Jadi kalau ada kawan, bro, kau belum nikah juga kau bro? Doa aku bro dah dijawab Allah, tapi ditangguhkan nanti. Siapa jodoh kau? Bidadari bro. Kalau nengok di YouTube tu, bidadari tak bersayap. Saya sering juga nonton itu sekilas saja, mengenang-enang masa muda, agak ketawa-ketawa dikit.
Jadi kalau ada orang bilang, susah betul hidup kau ini, miskin aja kau, dihina, tunggu dulu bro, aku doa ini dah aku doakan jadi orang kaya. Kapan kau kaya? Allah tangguhkan nanti di akhirat. Betul kau, insya Allah kau jumpa aku nanti dalam surga. Iya. Kita ni kalau jadi pemuda tu, kita jangan bilang, kau ini macam hidup segan mati tak mau, berbini pun tidak, duit pun tak ada, mati pula betul. Jangan semangat. Aku walaupun belum menikah, tak punya duit, doa aku dikabulkan oleh Allah. Kapan? Nanti di surga bro. Kau boleh kau jumpa aku di dunia, tapi kau tak jumpa aku di surga. Di mana? Kau pasti di neraka. Itulah cara kita ni hidup ni harus semangat. Begitu ya. Jadi anak biker subuhan kalau dah mengaji, hidupnya tu tak ada loyo lagi. Susah duit pun tak ada, tak apa. Kau tak punya, tak apa bro, aku kaya. Rezeki itu bukan duit. Duit 100 juta belum, itu bukan rezeki. Salah satu bagian dari rezeki. Berapa banyak orang yang punya 100 miliar, 1 triliun, dalam rekeningnya banyak duit, tapi tak boleh makan yang manis-manis. Kenapa? Diabetes. Tak boleh makan daging kambing. Kenapa? Darah tinggi. Kita yang tak punya duit dikasih kambing seekor habis. Jadi rezeki kita mana yang banyak? Dia banyak atau kita yang banyak? Kita yang banyak. Kita dikasih jus apa aja yang manis-manis semua, oke, termasuk cewek yang manis, insya Allah. Orang sekarang diabetes nengok cewek yang manis saja langsung melepuh. Jadi rezeki itu jangan ditengok duit. Rezeki itu ditengok sejauh mana nikmat Allah tu bisa kita pakai. Jadi kalau ada orang kaya, Pak, banyak duit Bapak. Yalah bro, ini hasil usaha aku nih. Bapak bisa makan kambing, tak bisa, darah tinggi. Miskin kan rezeki. Bisa kita balas. Kalau dia bilang kita miskin, Bapak miskin, kau miskin, Bapak tak bisa makan kambing, darah tinggi. Saya seekor, 2 ekor, oke. Begitu. Jadi rezeki itu tak diukur daripada duit. Yang pertama, Allah jawab doa cash. Yang kedua, Allah tangguhkan doa itu. Jadi balik dari sini semangat trading tuh. Ini tadi saya tengok ada yang loyo, ada hutang belum juga. Jadi kalau ada orang menagih hutang, tunggulah bro, doa aku dah ijabah. Kalaupun aku tak bisa bayar sini, aku bayar nanti di akhirat. Janji Allah, kalau aku masuk surga kan aku cari kau nanti kalau kau di neraka. Itulah aku bayar ke sendiri. Jadi semangat sedikit itu. Riding itu tetap semangat. Ini ride, born to ride, ride to Jannah. Apa tadi? Take me to the heaven. Tadi saya baca tadi itu di belakang. Take me to the heaven. Bahasa Inggris itu apa makna itu? Pokoknya masuk surga lah, bawa saya ke surga. Ya, di hidup semangat. Yang ketiga, ada ketika seorang hamba itu meminta, Allah tak bayar cash, Allah tak tangguhkan. Jadi kemana doa kami itu Ustaz? Allah ganti doa itu. Allah ganti dengan menghindarkan keburukan. Misalnya, ya Allah, jadikanlah aku ni lulus PNS ya Allah. Doa, tahajud, tengah malam, belajar, pas tes PNS tak lulus. Kok ya Allah, ikhtiar sudah, bimbingan sudah, dan 3 kali tak lulus, 3 kali bimbingan tak lulus juga. Kemana doa ini? Kok Allah tak kabulkan? Ya Allah, luluskan anakku jadi tentara, luluskan anakku jadi polisi. Tapi tak lulus juga anak. Kemana? Kadang Allah mengganti, menghindarkan keburukan terhadap hamba yang nilainya sama dengan kebaikan yang kita minta. Jadi kita yang lemah. Allah mengganti keburukan. Misalnya, ya Allah, banyakkanlah lapangkan rezekiku, tapi sampai hari ini Allah hindarkan kita dari COVID-19. Allah ganti, hindarkan keburukan, tapi nilai keburukan itu sama dengan nilai kebaikan yang kita minta kepada Allah. Jadi kita ini hanya terkadang minta apa yang kita minta, padahal Allah tahu, Allah hindarkan keburukan, nilainya kalau dikali sama. Jadi ada 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Jadi jangan sampai bilang, ya Allah, hari ini doa ya Allah, dapatkanlah aku jodoh gadis ya Allah, dikasih janda. Ternyata kalau kasih gadis tak jadi taat, ternyata janda ini soleha. Dihindarkan daripada itu, dikasih lebih baik lagi. Banyak begitu.
atau kita tak dapat kebaikan, Allah hindarkan keburukan. Jadi diganti oleh Allah. Itulah sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Maka baik kesubuhan ini semangat, kasih sayang, rindu, sayang. Tapi sayangnya Allah melebihi terhadap orang tua kita. Sayang kita kepada ibu, sayang kepada sahabat, Allah lebih sayang kepada hambanya. Maka Rasulullah SAW pun sayang kepada kita. Apa tandanya? Nabi mengingatkan, irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini bentuk sayangnya Rasulullah. Diutus oleh Allah Nabi agar karena sayang kepada manusia diselamatkan. Diingatkan oleh Nabi, syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Kalau masa mudanya dah malas beribadah, dah tak sanggup lagi reading, jangan harap tua itu bisa reading. Tak bisa. Muda saya dah malas, jangan tua nanti. Kita ni kadang-kadang kalau nengok muda, nengok orang mati yang dah tua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ni memanglah umur 80 dah tua. Aku panjang lagi umur, nantilah dah tua baru tobat. Dia sangka mati itu kalau tua. Orang yang dah tua pasti pernah muda. Kalau yang muda belum tentu menjadi tua. Jadi kalau nengok orang mati, tengok, oh yang muda, anak kecil, umur tak pandang dia terhadap siapapun status orang. Maka selagi muda gunakan, sayangi, ingatkan kawan, sayang kepada sahabat, ingatkan untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Nanti di yaumil mahsyar ada 7 golongan yang diberikan perlindungan Allah. Salah satu golongan itu apa? Pemuda yang hatinya terikat ke masjid. Nah inilah. Hari ini agak suasana beda kita sedikit. Biasa kita di masjid yang megah, suaranya menggelegar. Hari ini di alam terbuka, suara pun menggelegar. Saya bisa juga nih, ini kuat tidak ini sebenarnya. Ternyata persiapan luar biasa. Ini momentum yang langka. Biasa kita masjid bertiangkan tembok. Hari ini kita buktikan. Mudah-mudahan putaran yang akan datang dah berdirilah tembok-tembok di sini. Amin. Nah, nanti jangan lupa kotak itu dibagikan tadi itu. 150. Jumlah kita melebihi 150. Maka satu kotak diisi 2 orang. Nah, jangan pula satu kotak diisi 2 orang 5.000, 2.500. Isilah 10.000 dapat juga 5.000. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, guna masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Sehat ni banyak orang lupa diri. Kata Allah, kata Nabi, banyak manusia lalai ketika dia sehat. Hari ini sehat, tapi banyak orang tak bersyukur. Nah, gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Yang ketiga, gunakan masa kaya, warinaka qabla faqrika. Kalau kaya, banyak duit, kaya belum tentu duit. Gunakan masa sehat ni, kaya kita jasmani kita. Rezeki kita masih bisa kita nikmati, gunakan hidup itu. Ada duit, sedekahkan. Bro. Oi bro. Pikir tidur tadi, saya menggelegar-legar tapi tak ada suara. Yang betul aja lah, janganlah bilang saya bicara sendiri. Kita nih kalau dalam kesulitan minta tolong si A tak dapat, bro tolong aku bro juga ya, maaflah bro, dijawab juga sama bro, tak bisa bro. Datang kepada si B, bro bantulah bro, maaf bro susah betul, aku juga tak bisa bantu. Datang ke si C, tak bisa juga bantu. Pernah begitu? Berharap datang kawan, bro aku bantu kau kalau dalam kau susah. Datang telepon, bro bisa bantu? Aduh tak bisa bro, waktu kemarin bukan main menggelegar, subuh pertama. Akhirillah, kalau kau susah besok bantu. Datang telepon kawan, bro bantu. Aduh bro, baru subuh pertama bro. Susah. Kalau semua pintu ketika kita dalam kesulitan tak dapat bantuan, tertutup seakan pintu itu,
Itu pertanda Allah beri kode. Allah beri kode. Apa yang beri kode? Yang bisa menyelesaikan masalahmu cuman aku, kata Allah. Jangan kita bilang, aduh matilah aku ni. Padahal Allah tu memberi kode. Allah tutupkan semua pintu. Tak ada yang bisa menolong. Tapi Allah memberi kode, masalah kalian tak ada yang bisa menyelesaikan terkecuali kau datang padaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pada manusia ni jangan berharap. Kita ni kadang-kadang kalau kita mengkaji agak dalam sedikit, ketika yang memberi susah, siapa yang memberi susah pada kita? Allah. Yang memberi cobaan siapa? Allah. Yang memberi penyakit siapa? Allah juga yang akan menyembuh. Ketika Allah berikan kesusahan, entah dalam bentuk rezeki, entah dalam bentuk penyakit, kita mengadu pada manusia, seakan-akan membenturkan. Kira etis tak tu? Kata Allah, aku yang beri kau penyakit, tapi kau tak datang padaku, kau ngadu pula pada orang tu. Seakan-akan mengadu sang Khalik, adu domba dengan makhluk tak level. Datang dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah ikhtiar kepada manusia. Kita ini terbalik. Jadi kita ini seakan-akan mengadu Allah yang maha menyembuhkan, kita adu dengan manusia, minta tolong dengan manusia. Jadi kata Allah, remeh betul kalian dengan aku ini. Aku yang berikan rezeki, aku yang berikan hidup, aku yang berikan nafas, aku yang memberikan segala sesuatunya. Tapi kalau minta datang pada manusia, aku tutup semua pintunya, agar kau tahu bahwa akulah yang bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia. Itu kalau kaji kat dalam sikit, atau sadar dalam sangat. Jadi kita ni hidup banyak berfikir, maka tafakkur itu berfikir, banyak merenung. Setiap kejadian hidup ini pastilah ada hikmah. Orang beriman itu dia tak baca musibah. Jadi kalau hatinya kuat, dia tak pernah baca musibah yang ditimpa ataupun yang merugikan hidupnya. Dia selalu menggali apa hikmah di balik kejadian itu. Makanya orang-orang tua kita ini banyak dulu kata orang keramah-keramah. Kenapa? Dia selalu berkah yang dicari. Apa gak hikmahnya? Kalau ada mimpi begini, baca doa tolak bala. Wah, kalau orang Melayu kan begitu. Asal mimpi gigi patah, besok baca doa tolak bala. Tolak bala itu apa? Bersedekah. Bersedekah, dibelikan ayam, potong ayam, semua dipanggil orang kenduri. Baca doa tolak bala. Ternyata ada hadis Nabi bahwa kalau ingin jauh daripada bala, banyak bersedekah. Hari ini COVID-19, banyaklah bersedekah, sembuh juga masalah. Jadi kita ni banyak keyakinan mati sudah pasti. Hari ini penyakit cuma satu je, jantung tak ada, paru-paru tak ada, asal mati corona. Dia ada riwayat jantung, ada riwayat paru, tapi terkena corona. Yang disebut terakhir apa? Mati karena padahal kawan tu memang jantung tu yang paling parah. Jadi hari ini penyakit satu je terusnya, corona. Penyakit jantung sudah tak ada lagi, paru-paru tak ada lagi. Karena itu faktor sedikit, tapi dia yang disebut. Inilah marah jantung. Aku dah lama kenal kawan ni. Kau baru kenal sebentar dah terkenal. Jadi kita ni berkasih sayang, saling bantu. Jadi kalau hidup ini banyaklah berkasih sayang. Ada kawan kita dapat musibah, tak bisa bantu, banyak berdoa. Angkat tangan itu. Senjata orang mukmin itu berdoa. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada serapan ni? Ada ya? Alhamdulillah. Ustaz ni sengaja, saya tu mewakili orang. Kalau saya tak masalah, tapi tak mungkin pula lah untuk saya tak ada. Kalau dah serapan ni memang ketawanya luar biasa. Saya tengok kawan-kawan sana dah mulai mengamankan. Itu mereka duduk bukan sembarang duduk, berzikir. Subhanallah, subhanallah. Terus di depan ada lontong. Maksudnya dia ngitung tuh lontong. Nah saya ini kan diberi gelar Ustaz Lontong. Saya kawan-kawan saya tuh Ustaz Lontong. Ada kawan saya yang baru. Kau jangan remehkan Ustaz Anas. Kau tak tahu sejarah tentang lontong. Kenapa? Diceritalah kawan. Aku manggil Ustaz Lontong bukan menghina dia. Ustaznya cukup dibayar dengan lontong aja kan. Jadi kita ini kalau ada sesuatu tuh jangan cepat marah, tanya dulu. Banyak kita ini tabayun. Jadi kalau ada kawan kita sekarang ini banyak kawan akrab mudah, tapi menjaga keakraban itu yang susah.
Dulu bersayang-sayang, akhi fillah, akhi fillah. Gara-gara duit 1.000 ngambek lagi. Jangan tanya dulu kawan tuh, kenapa aku ambil duit aku 1.000? Aku bukan ngambil, terjumpa dan aku belanjakan. Ikhlas kan? Yang penting bahasa itu diganti. Segala sesuatu tuh kalau dia baik tapi dengan nada tinggi, marah kesannya. Tapi kadang-kadang yang buruk tuh kalau dengan nada yang enggak baik, jadi baik dia. Jadi banyaklah kita ini berkasih sayang. Sayang Allah terhadap hamba itu melebihi seorang ibu terhadap anaknya. Jadi kita ini semua bro semua ini sayang, bantu. Ada kawan kita hari ini dengan kasih sayang itulah kenapa dia bangun pattern ini, pondok pesantren At-Taqi Modern. Berlandaskan karena duit? Tidak, karena sayang ingin menyelamatkan anak-anak bangsa, menyelamatkan anak-anak dari sini jauh daripada agama, diselamatkan semua. Mereka tak punya modal, tapi dengan izin Allah, insya Allah rezeki itu bukan duit saja. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ni memang tadi rindu betul saya dengan Baikar Subuh. Rindu betul. Tak lama saya dengan istri saya pun selalu bilang, "Bang, kapan abang tak ikut Baikar Subuh lagi?" Bukan apa, sengaja pula saya tengok, wah. Karena saya takut kalau saya ngisi terus bosan orang, saya pun bosan. Saya cek ceramah tuh apa mau diganti lagi, orang dah bosan ceramah asal lucu, asal 10 kali lucu orang tak jadi lucu. Ustaz, dah sering Ustaz. Makanya susah saya nih berceramah pada komunitas yang sama. Kalau di Jeddah sebulan sekali kan enak itu. Tapi kalau tiap hari kemarin dah lucu itu Ustaz, di masjid sana dah sudah dibuat lagi, ngantuk lagi. Tapi mudah-mudahan hari ini tak ada ngantuk saya teman, karena dah lama tak berjumpa. Jadi sayang kita jaga kesehatan, nikmat sehat itu besar. Kenapa besar? Setiap kita lama tak berjumpa, bukan ditanya, dah berapa bini kau? Dah nambah bini kau lagi? Dah banyak, kita dah. Assalamualaikum, sehat bro? Sehat anak? Sehat istri? Sehat keluarga? Ditanya sehat. Sehat itu mahal harganya. Maka jagalah kesehatan. Selagi sehat, gunakan kesehatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah, dah hampir 1 jam kan. Habis tak ada, karena biasa saya ni Ustaz, kalau dibisikkan masalah berhenti ceramah tu 2 kode. Masalah serapan, nanti di kode lagi, serapan belum datang. Serapan dah datang, serapan belum datang. Kalau belum datang saya panjangkan, kalau dah datang saya pendekkan. Kaji ilmu tu tak usah panjang-panjang, kalau tak dipanjangkan dipendekkan. Yang penting sama-sama kita jaga, berdoa. Insya Allah mudah-mudahan gerakan Baikar Subuhan ini nanti akan merayakan 1 tahun. 1 tahun ini mudah-mudahan terus bertambah, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Yang tadi itu sebagai sholat berjamaah rapat jangan dipublikasi. Kadang-kadang yang baik ini kita sampaikan, ditanggapi yang tak baik. Di atas dunia ini, selagi atas dunia ini tak akan adalah seluruh itu akan baik. Nama atas dunia ini ada yang tak baik, baik pun dianggap salah, apalagi yang tak baik. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini, lagi pun suasana pun adem macam di tengah hutan. Sholat ini biasa motor itu kita mungkin di tangan capek kaki, hari ini di pinggang karena dia menanjak macam sholat di tebing bukit pula ya. Di atas gunung tu sholat, ini seni pula sholat di masjid sini, sholat ini. Jadi ini bertanda bahwa kuatkan pinggang kita, bantulah pondok pesantren pattern. Tulang pinggang kita ini sebenarnya sengaja dibuat landai ini, turun ke bawah supaya duduk sini bukan mudah nih membangun. Ini galinya pakai cangkul ini, cangkul saja. Cangkul ini kalau pakai alat berat dah rata ini, pakai cangkul. Jadi mudah-mudahan besok kita semua tetap istiqomah. Jaga yang menikah saya doa, yang belum menikah terbalik, yang belum menikah saya doakan cepat menikah. Kenapa saya bilang tetap cepat menikah? Covid ini murah menikah, tak mahal, bukan turun harga, harganya tetap, cuman dipindahkan. Biasanya pada resepsi yang dibesarkan, pada maharnya dibesarkan. Wanita itu jangan dihargai pada resepsi, dihargai pada maharnya. Maharnya itu 100 juta. Habis menikah punya tabungan, kita pakai lebih 100 juta. Tapi kalau 100 juta buat resepsi tak bisa dipakai, bang kita pakai, kan nak mati ini utang kan katanya. Jadi begitu ya. Jadi
Jangan kalian bilang sama calon mertua, Pak, ini COVID ini tak bisa kita lagi. Saya ini sayang sama anak bapak, tapi COVID ini kita tak boleh buat prinsip-prinsip kita. Nanti masalah banyak ini. Jadi kita mungkin biasa 100 juta, 20 juta dan mengundang saudara-saudara. Saya kalau jadi orang tua, tunggu dulu bro, kau COVID juga, mahar kau naikkan lah. Biasa seperangkat alat sholat, kau jadikan 100 juta. Jadi katanya, Ustaz ini tambah berat lagi ini. Padahal kemarin dah ACC. Dengar ini orang tuanya tak jadi lagi. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan, insyaallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ila liqa fi fursatin ukhra insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.